setiap waktu. Satu, membela kebenaran. Dua, melindungi yang lemah. Tiga, menerima saran yang baik. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya IGD Purwawinata, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tugas yang akan saya lakukan adalah mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, saya akan mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah di tempat asal sekolah saya. Dan di sebelah saya sudah hadir Ibu Kepala Sekolah yang tentunya sudah siap untuk diwawancarai. Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik, Pak Gede sendiri bagaimana kabarnya? Iya, astungkare, saya dalam kondisi baik juga Bu. Nah Ibu, adapun topik wawancara kita pada hari ini adalah mengenai bagaimana keputusan yang Ibu ambil selama menjadi kepala sekolah. Namun sebelum wawancara ini kita mulai, mohon sudi kiranya Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, silakan. Terima kasih Pak Gede. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Ninengah Seperti SPD SD MPD. Saya kepala sekolah SD nomor 9 Jimbaran. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah Ibu, terkait dengan wawancara kita pada hari ini, ya, bahwa kita ketahui bersama sebagai kepala sekolah atau pimpinan, tentunya setiap keputusan yang diambil di sekolah itu yang berperan penting itu adalah kepala sekolah. Demikian, nggih. Nah, dalam menganalisis suatu kasus, ya. Nah, yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu kasus? Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral? Bisa diceritakan, Ibu, ya? Baik, terima kasih Pak Gede. Begini, sebenarnya untuk mengidentifikasi suatu kasus itu sederhana. Bila kita mendengar kata dilema, dari mendengar kata dilema, tentunya kita sudah punya pemikiran bahwa kasus atau masalah tersebut pasti kita dihadapkan pada kasus serba sulit, agak sulit kita memutuskan. Karena biasanya jika diputuskan salah satunya akan kecewa atau kurang senang atau kurang berkenan. Nah, jika diputuskan misalnya dengan solusi B, itu misalnya yang satunya akan merasa dirugikan atau tidak senang, gitu. Nah, tentunya di sini ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, gitu misalnya. Terus kalau misalnya itu kasus rujukan moral, itu sudah pasti kita dihadapkan pada kasus yang mana di sana ada nilai, satunya bernilai benar, yang satunya bernilai salah. Ya, okay. Baik Ibu, jadi selama ini cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral, itu sangat sederhana seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa di mana dalam kasus dilema etika itu terdapat dua nilai-nilai kebajikan yang bertentangan. Kemudian kalau rujukan moral ada dua pilihan, yang satu itu pilihannya
benar, tetapi yang satunya bernilai salah. Enten mungkin. Nggih, benar Pak. Nah, Ibu, dalam mengambil suatu keputusan, nah selama ini jika Ibu dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan keputusan tersebut? Nah, dalam kesempatan ini, jika kami mendapatkan atau menghadapi masalah atau kasus seperti itu, biasanya kami melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita identifikasi dulu. Ya. Sudah identifikasi, kemudian kita analisis masalah tersebut. Setelah analisis, di dalam analisis itu kita bisa biasanya sudah menentukan, oh ini masalahnya apa yang menjadi penyebab masalah ini, terus kenapa masalah ini terjadi, terus siapa saja yang terlibat dalam masalah ini, terus fakta-fakta apa saja yang terjadi dalam masalah atau kasus seperti ini. Nah, setelah kita analisis seperti itu, kita carikan solusi atau jalan keluar. Nah, dalam mencari solusi inilah kita harus pandai-pandai untuk menentukan, memilih solusi terbaik mana yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Baik Ibu, jadi selama ini dalam mengambil suatu keputusan ya di mana keputusan tersebut mengandung dilema etika. Jadi yang Ibu lakukan itu adalah yang pertama mengidentifikasi. Ya. Kemudian yang kedua menganalisis kasus tersebut dari siapa yang terlibat, kemudian apa faktanya di sana, kemudian mencari tahu apa penyebab dari kasus tersebut. Nah, kemudian kasus tersebut dicarikan beberapa solusi, kemudian Ibu memilih salah satu solusi terbaik yang mungkin Ibu putuskan dalam kasus tersebut. Demikian mungkin. Nah, dalam penyelesaian suatu kasus, nah di sini apakah Ibu mempunyai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau prosedur yang gini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu ya pertama kita identifikasi dulu, kedua kita analisis, ketiga kita carikan solusi yang terbaik. Nah, setelah kita mendapatkan solusi, nanti kita rembukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kalau kasus itu di sekolah, seperti yang sudah sering saya lakukan di sekolah, saya selalu bermusyawarah dengan para dewan guru. Kemudian apabila masalah itu melibatkan siswa, jadi saya pandang perlu untuk melibatkan orang tua siswa juga. Nah itu, jadi selalu saya berkolaborasi, selalu bermusyawarah bersama dewan guru atau rekan guru yang ada di sekolah, serta orang tua murid atau pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Oke. Baik Ibu, jadi selama ini jika Ibu mengambil suatu keputusan, tentunya ada langkah-langkah atau prosedur yang Ibu jalankan sebelum mengambil keputusan tersebut, yaitu dengan cara yang seperti yang tadi Ibu sampaikan, yaitu mengidentifikasi, kemudian menganalisis kasus tersebut, kemudian dari analisis tersebut dicarikan solusi yang terbaik ya, dalam kasus tersebut. Demikian juga tidak kalah pentingnya langkahnya Ibu adalah rembuk atau musyawarah dengan rekan-rekan guru jika itu permasalahan di sekolah. Nah, jika pun permasalahan itu melibatkan siswa, maka Ibu juga melibatkan orang tua. Kan demikian nggih. Nah, baik Ibu, dari langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut?
Yang saya rasakan selama ini yang paling efektif itu adalah setiap saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu tadi rembuk bersama dewan guru atau rekan guru atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu. Kenapa demikian? Apabila kita menyelesaikan suatu masalah, kita adakan suatu musyawarah, tentunya ini akan meminimalisir kontra yang terjadi. Sebab keputusan yang kita ambil itu sudah melalui keputusan bersama atau musyawarah bersama sebelumnya. Jadi dengan kata lain, apabila ada suatu masalah pasti ada solusi. Nah, solusi yang kita berikan, kita tempuh, kita jalankan. Kalau sudah dijalankan dengan musyawarah, tentunya akan lebih baik. Jadi diharapkan dengan demikian akan istilahnya terjadinya hasil yang berbasis keadilan. Jadi tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan di sini. Ya, kita putuskan bersama, kita musyawarahkan bersama, hasilnya pun kita akan nikmati bersama. Jadi tidak ada pihak A dirugikan, pihak B diuntungkan, atau pihak B yang dirugikan, pihak A yang diuntungkan, itu misalnya. Oke, baik Ibu. Jadi selama ini dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika, yang paling anggap Ibu efektif itu adalah dengan cara bermusyawarah. Iya. Karena dengan bermusyawarah itu akan meminimalisir kontra-kontra yang terjadi. Iya. Ya, karena keputusan yang diambil itu merupakan kesepakatan bersama. Iya. Jadi bisa dinikmati bersama dengan prinsip keadilan. Iya. Nah, dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, mungkin selama ini ada tantangan tersendiri yang Ibu hadapi dalam menghadapi kasus tersebut. Nah, bisa Ibu ceritakan tantangan seperti apa yang Ibu alami dalam menghadapi kasus atau permasalahan tersebut? Tantangan yang biasanya yang saya rasakan itu sih itu dah kalau ada kasus yang sifatnya dilema, ada kasus yang sifatnya agak sulit kita putuskan. Jadi kita benar-benar harus memilih salah satu solusi yang benar-benar tepat untuk menyelesaikan suatu masalah itu sebenarnya biasanya. Tetapi ya kembali lagi, kalau kita laksanakan lagi secara musyawarah. Nah, itu dengan bermusyawarah otomatis hasil keputusan yang kita dapatkan itu pasti terbaik dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ibu. Jadi selama ini mungkin beberapa tantangan yang Ibu hadapi dalam memutuskan suatu kasus, khususnya yang dilema etika, yaitu mengenai dirasa beberapa kasus tersebut memang sulit untuk dipecahkan, sehingga dicarikan tantangan Ibu adalah mencari solusi yang tepat, mencari solusi yang terbaik, sehingga Ibu tetap mengedepankan yang namanya musyawarah. Baik Ibu. Nah, Ibu dalam memutuskan suatu kasus keputusan dilema etika ini, Ibu memiliki jadwal khusus atau Ibu langsung menyelesaikan kasus itu pada saat itu juga. Nah, lalu apa bentuk dan prosedur yang biasanya Ibu jalankan? Kalau saya sih jadwal khusus secara mengkhusus sekali tidak ada. Tapi tentunya awalnya kan kita sudah mengetahui bahwa ada kasus atau masalah di sekolah kita. Nah, untuk menyelesaikan itu biasanya kalau saya langsung saya selesaikan. Kenapa demikian? Sebab kalau masalah itu setelah kita identifikasi, setelah kita analisis, kemudian carikan solusi, kita selesaikan langsung, itu hasilnya akan baik.
Sebab kalau kita tunda-tunda, takutnya nanti akan timbul lagi permasalahan yang lain. Nah, gitu. Ya, kalau mengenai prosedur saya tidak ada, cuman yaitu sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kalau kasus itu ada kaitannya dengan siswa, ya kita buat kesepakatan dengan orang tua siswa bersama gurunya, dengan siswanya, kita langsung selesaikan hari itu juga. Oke, baik Ibu. Jadi seperti apa yang Ibu sampaikan, bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus di 5 etika ini, Ibu tidak mempunyai jadwal khusus, Kang Edan. Jadi Ibu selalu berusaha untuk menyelesaikan kasus ini langsung pada Kalau bisa. saat itu, Ya. kalau bisa. Kemudian kalau misalnya melibatkan nanti orang tua, kemungkinan Ibu membuat kesepakatan. Ya, kesepakatan waktu untuk diadakan pertemuan begitu misalnya. Nah, Ibu, dalam pengambilan suatu keputusan masih mengenai dilema etika ini, nah, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya, itu sudah pasti Pak Gede. Setiap ada masalah, pasti ada penyebabnya. Kemudian pasti ada jalan keluarnya. Nah, supaya masalah itu bisa diatasi dengan baik, saya perlu dukungan dari yang lain-lain. Nah, dalam hal ini yang selalu mendukung saya, yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan masalah di sekolah, yaitu peran para guru. Peran para guru, kemudian kalau ada kaitannya dengan siswa, tentunya orang tua siswa bersama komite kita. Baik Ibu, jadi selama ini di dalam Ibu memutuskan suatu keputusan, tentunya Ibu melibatkan beberapa pihak. Kemudian Ibu Dan tidak lupa juga kalau misalnya itu masalah kedinasan, kita punya atasan. Ya. Kalau misalnya tidak bisa kita selesaikan di sekolah, kita minta bantuan atau kita melaporkan atau meminta kepada atasan kita. Ya. Tentunya dalam hal ini ya dinas pendidikan. Gitu. Baik, jadi selain guru, orang tua maupun komite, Ibu juga melibatkan kedinasan, Iya. melibatkan atasan. Kalau memang kasus tersebut memang memerlukan bantuan dari dinas. Tergantung masalahnya. Iya. Iya. Nah, Ibu. Nah, Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Ya, baik Pak Gede, terima kasih banyak, bagus sekali ini pertanyaannya. Dalam hal ini pelajaran yang saya dapat petik dari kegiatan atau masalah-masalah yang ada di sekolah di sini, jika ada suatu masalah pasti ada solusi. Nah, jika masalah itu kita selesaikan secara musyawarah atau mufakat, tentu hasilnya akan lebih baik. Nah, sebab itu akan menjadi diterima oleh semua pihak. Gitu. Itu yang rasa pelajaran yang paling baik yang dia rasakan. Oke. Baik Ibu, jadi pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini memutuskan suatu kasus itu adalah bahwa setiap masalah pasti ada solusi terbaik. Ya. Kemudian dalam pengambilan suatu keputusan, tentunya yang dilakukan yang terbaik itu adalah dengan musyawarah. Sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Oke, Ibu, demikian wawancara yang dapat saya sampaikan. Nah, terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan ya Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas Ibu sebagai kepala sekolah. Ya.
Oke, baik, demikian wawancara saya terhadap Ibu Kepala Sekolah. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi Bu. Oke, selamat, semoga sukses, Oke. lancar, dan semoga ini berdampak baik bagi sekolah kita pada Siap. khususnya dan sekolah lain pada umumnya. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Oke. Ayo kita jadi pemimpin yang adil. Ayo kita jadi pemimpin yang hebat. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya IGD Purwawinata, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini saya sedang berada di SD nomor 9 Benua untuk melanjutkan tugas demonstrasi kontekstual pada sesi yang kedua. Dan di sebelah saya sudah hadir Bapak Kepala Sekolah dari SD nomor 9 Benua. Oke. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi juga. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, keadaan Pak Gede gimana? Ya, astukade baik juga Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya dalam mengikuti sesi wawancara ini, Pak. Nah, Bapak, adapun topik wawancara kita pada pagi hari ini itu adalah mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Bapak ambil selama menjadi kepala sekolah. Oke. Nah, baik Bapak, sebelum wawancara ini kita mulai, mohon sudi kiranya Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Inyoman Resde, SPD, SD, MPD. Tempat tanggal lahir Buleleng 22 Juni 1973. Jabatan Kepala SD nomor 9 Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Terima kasih Bapak. Nah, terkait dengan wawancara kita pada pagi hari ini, karena topiknya itu mengenai pengambilan keputusan, ya. Kita tahu bersama bahwa keputusan yang diambil di lingkup sekolah, tentunya yang mengambil peran penting itu kan kepala sekolah atau pimpinan. Nah, dalam menyelesaikan suatu kasus tentunya ada analisisnya dulu. Nah, yang pertama, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi suatu kasus? Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral? Bisa diceritakan? Terima kasih. Untuk pengambilan suatu keputusan, kami mengutamakan musyawarah, kemudian mengedepankan rasa kekeluargaan, untuk mendapatkan suatu keadilan bersama, sehingga nantinya bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Baik Bapak, jadi Bapak mengidentifikasi suatu kasus itu tentunya nanti ada nilai-nilai kebajikan yang benar. Di sini dilakukan dengan cara musyawarah, kemudian dilakukan dengan cara kekeluargaan, sehingga nanti keputusan yang Pak ambil itu bisa adil untuk semua pihak. Nah, berikutnya Pak, dalam suatu kasus dilema etika, di sana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau ada nilai-nilai kebajikan di sana. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Baik, dalam mengambil suatu keputusan, terutama dengan dilema etika, kita tentu akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang sulit. Kita anggap sulit ya. Tentu yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi suatu masalah. Lalu kita cari tahu
cari kebenarannya, cari tahu fakta-faktanya, kemudian kita mencoba untuk membuat solusi-solusi yang terbaik, ya. Dari solusi-solusi itu kita harapkan nanti nilai-nilai kebajikan itu ada, kemudian ada rasa kekeluargaan, kemudian yang terpenting adalah mereka ini bisa mendapatkan keadilan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Baik Bapak, jadi dalam suatu kasus dilema etika, dalam mengambil keputusan tersebut, terlebih dahulu Bapak mengidentifikasi dan kemudian mencari fakta-fakta, kemudian pengujian benar salahnya, kemudian mencari solusi terbaik, kemudian memilih salah satu. Tentunya juga dilakukan secara kekeluargaan sehingga keputusan yang Pak ambil itu adil untuk semua. Nah, berikutnya Pak, dalam mengambil suatu keputusan, apakah ada langkah-langkah atau ada prosedur yang Bapak lakukan sebelum mengambil keputusan? Baik, sebelum mengambil keputusan, kami berusaha untuk tadi sudah mengidentifikasi masalah. Selanjutnya adalah bermusyawarah dalam artian menerima, mempertimbangkan saran atau masukan dari rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian kita analisis, selanjutnya dicarikan solusi yang terbaik, sehingga nanti keputusan itu bisa kita pertanggungjawabkan secara adil. Ya. Baik Bapak, jadi dalam mengambil suatu keputusan, tentunya Bapak ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan, seperti yang tadi Pak sampaikan, bisa saya rangkum, yaitu Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian menganalisis, kemudian melakukan musyawarah, tentunya dengan rekan-rekan guru atau yang terlibat, kemudian meminta saran atau masukan dari hasil musyawarah tersebut, sehingga muncul solusi terbaik dalam pengambilan keputusan. Nah, dari langkah-langkah tersebut atau selama ini yang Bapak lakukan dalam mengambil suatu keputusan, apa nih yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil suatu keputusan? Baik, terima kasih. Yang paling efektif dalam mengambil suatu keputusan itu adalah adanya rasa tanggung jawab, adanya kesadaran dari dalam diri masing-masing untuk nantinya bisa memahami, mengerti setiap keputusan yang akan kita ambil, kita lakukan. Jadi musyawarah dengan berbagai pihak, ya. Ini dari musyawarah itu memunculkan kesadaran dalam diri, sehingga bisa melakukan setiap keputusan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Baik Bapak, jadi selama ini yang Bapak anggap itu paling efektif tentunya dilakukan dengan musyawarah, kan Pak. Kemudian dengan bermusyawarah diharapkan adanya kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa dipertanggungjawabkan secara adil, kan Pak. Nah, berikutnya Bapak, dalam suatu kasus dilema etika, mungkin saja dalam suatu kasus tersebut itu ada beberapa kasus yang memang sulit untuk kita pecahkan. Nah, apa tantangan Bapak yang hadapi ketika mau memecahkan kasus dilema etika tersebut? Baik. Dari paparan tadi sudah akan sampaikan, dari identifikasi masalah sampai mengambil keputusan, kita tetap
ya berkoordinasi dengan apa istilahnya musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Tantangannya adalah bagaimana nantinya ya, ke depan untuk berikutnya supaya keputusan itu bisa dilakukan secara adil. Secara adil dengan melihat dari semua pihak. Nah, ini perlu adanya kesadaran dukungan dari dalam diri ya, dari masing-masing dan upaya untuk mencarikan solusi bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik Bapak, jadi mungkin tantangan yang Bapak hadapi seperti apa yang tadi Pak sampaikan, bahwa bagaimana suatu keputusan yang kita ambil itu bisa berlaku adil untuk semuanya. Kemudian diupayakan dalam tantangan tersebut nanti ada diperlukan dukungan dari semua pihak supaya nanti keputusan yang kita telah ambil itu tentunya adil untuk semua. Nah, Bapak selama ini ketika Bapak menyelesaikan suatu kasus khususnya yang dilema etika, apakah Bapak punya jadwal tersendiri atau Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut pada saat itu juga? Nah, bagaimana prosedur yang Bapak lakukan? Terima kasih. Pada umumnya yang kami lakukan adalah kami tidak mempunyai jadwal secara khusus, ya. Begitu ada masalah, kami berusaha sekali untuk menyelesaikan dengan secepat mungkin. Artinya tidak kami tunda-tunda, kalau bisa ya itu. Kalaupun nanti tidak bisa karena sesuatu dan lain hal, mungkin ditentukan harinya apa. Yang jelas kami tidak menunda-nunda setiap permasalahan atau persoalan yang ada. Baik Bapak, jadi ketika Bapak mau memutuskan suatu pengambilan keputusan, jadi secara khusus Bapak tidak mempunyai jadwal khusus. Jadi Bapak selalu berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut pada saat itu juga. Nah, kecuali nanti misalnya ada halangan, kemungkinan bisa dialihkan atau dijadwalkan pada hari berikutnya. Tetapi pada intinya Bapak akan selalu berusaha menyelesaikan kasus tersebut pada saat itu juga. Bapak, selanjutnya dalam pengambilan suatu keputusan, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Baik, setiap permasalahan pasti ada pihak-pihak yang terkait, kan itu ya. Dukungan dari pihak-pihak ini sangat penting, sangat perlu. Nah, ini pun yang rasakan. Nah, ini dari pihak-pihak dari guru, kemudian dari orang tua, dari komite, mungkin dari Korwil, dan berlanjut ke dinas. Nah, sehingga ini dukungan dari pihak-pihak yang lain ini sangat diperlukan untuk membantu dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik. Baik. Jadi selama ini ketika Bapak menyelesaikan suatu kasus, tentunya Bapak melibatkan beberapa pihak. Ada kemudian guru, orang tua, kemudian komite, kemudian Korwil, bahkan di pihak kedinasan. Kalau diperlukan. Baik Bapak. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, ya itu sangat luar biasa. Nah, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Terima kasih. Pembelajaran yang bisa kita petik adalah kita harus
dalam setiap mengambil keputusan kita harus mengedepankan ya, rasa musyawarah, mengedepankan rasa kekeluargaan untuk merasa berkeadilan ya, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Ada nilai-nilai kebajikan di sana ya. Oke, baik Bapak. Jadi pembelajaran yang Bapak bisa ambil selama ini dalam Bapak mengambil suatu keputusan, yaitu selalu mengedepankan musyawarah, ya, kemudian kekeluargaan, sehingga keputusan yang Bapak ambil itu bisa ada nilai-nilai kebajikan seperti nilai keadilan. Kemudian yang pasti tentunya keputusan yang sudah diambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, oke. Demikian wawancara kita pada hari ini, Pak. Sekali lagi mohon maaf ini mengganggu waktunya. Kemudian terima kasih atas ketersediaan waktunya. Terima kasih kembali. Bapak ini sangat luar biasa pengalamannya dalam mengambil suatu keputusan. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Kemudian diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Demikian deh. Terima kasih Terima Bapak. kasih.